Zoom. Monggo sambil bersiap nih Kak, saya tok siap-siap dulu. Habis main Baik. volley nih. Ya. Zoom. Why sampai sekarang Zoom fix? Enggak ada jadi ki. Dengan novela. Izin keluar sebentar ini Kak. Pindah posisi tempat. Sinyalnya lagi kacau di sini di sekolahan.
Oke, Kak Dwi di sekolahan Kak Dwi. Iya. Rekam. Iya, di sekolahan. Bukan SMA SMK. Kita kabupaten. Kak Baru Budiman. selesai ngajar ini. Oh, nggih, monggo. Pak Budiman, sehat Pak Budiman? Baik, 3 menit lagi nih kita mulai nggih. 3 menit lagi, jam 11 tepat. Harapannya bisa on time. Hanya 1 jam pelajaran, 45 menit saja untuk paparan persiapan RTL, rencana tindak lanjut dalam PKG PJOK ini, Kak. Monggo yang mau menyiapkan kopi, cemilan atau mungkin yang lain di atas meja panjenengan masing-masing, monggo disiapkan dulu. Kak Dodik lagi ngapain? Di Madang, jalan sehat. Cocok. Temenan ya. Kok tinggal ke jalan sehat. Sing ngurusi Didin. Oh, Didin. Bareng sinten? Apa? Lagi lomba-lomba kok tinggal. Oh, nggih. Tapi wis udan ki. Wadanang. Pepet. Apa lagi ngapa kira kono nang? 2 menit lagi nggih. Saya tak persiapan dulu sebentar. Yuk. Dengar apa gue? Pindang. Sate kali bening. Udane gede ora krungu. Bisa. Tekan sekolahan langsung bres. Bu kayak lombane lanjut apa ora? Ya nek. Nah, nyong siki menune anu Mas di sayur karo rujak kayak gitu. Di Madang nang kene.
Ora krungu udan. Kang headset dhisik. Malah ora kemari ki headset. Nah, kita harus krungu. Kita nggak program apa, Kang? Di Aku pembelajaran baik lah, senam lantai. ora krungu suarane. Baik kakak-kakak, jam 11 tepat nggih. Kita mulai nggih. Baik. Nanti teman-teman yang lain mungkin sedang di dalam kelas atau kegiatan yang lain, nanti bisa menyusul. Bismillahirrahmanirrahim. Cek, terdengar Kak? Terdengar jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak yang hebat, kelas 004 yang santuy dan keren. Hari ini kita kembali nih, maraton tatap maya setelah kemarin 2 hari berturut-turut, kurang lebih 3 JP lagi, dan yang sekarang hanya 1 JP. Jadi saya ajukan jamnya tidak seperti biasa di jam 1 siang, kita ajukan di jam 11 siang. Sehingga nantinya kakak-kakak bisa lebih punya waktu lama untuk istirahat setelah kegiatan di weekend ini. Kakak-kakak semua, marilah kita awali kegiatan kita pada siang hari ini dengan berdoa bersama agar kegiatan kita pada hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Berdoa cukup. Oke. Hari ini masih strong kakak semua. Insyaallah. Alhamdulillah. Insya Allah mendekati loyo dia. Mendekati loyo ya. Iya. Berarti nggak beda jauh dengan saya Kak. Mendekati puncak kegiatan memang bertubi-tubi gitu. Tugasnya itu hampir berurutan dengan jangka waktu yang berdekatan juga. Harapannya kita di tanggal pertengahan bulan Desember, tanggal 15 atau 16 kita selesai kegiatannya, dan kita tinggal 2 kali tatap muka. Setelah ini kan nanti umpan balik nanti di bulan Desember. Setelah itu untuk bukti kada, kemudian selesai. Dan alhamdulillah untuk kelas kita, kelas 004 ini, sebagian besar sudah melengkapi tugas-tugasnya. Memang ada beberapa yang belum lengkap, nanti bisa disemangati, dipacu, didorong, dipush terus supaya segera melengkapi, karena nanti di bulan Desember ada penarikan nilai dan tugas. Nah, setelah itu ditarik oleh Satker, nanti panjenengan sudah tidak bisa untuk menyusulkan tugas-tugas yang belum dikerjakan. Dari modul paket 1, 2, aksi nyata, paket 3, RTL, dan bukti karya. Ada 5, nggih. Dan kita sudah sampai pada tahap RTL ini. Oke, kakak-kakak yang hebat hari ini, tenangkan hati dulu nih Kak, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, lalu munculkan rasa syukur, rasa ingin tahu, dan kebajikan dalam setiap kegiatan kita yang kita lakukan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dengan seperti itu, kita bisa hadir seutuhnya dalam setiap kegiatan, bahwa hal-hal yang mungkin dianggap kecil
Namun jika kita mindset kita itu menganggap itu sebuah pekerjaan yang besar, nanti akan muncul rasa tanggung jawab, rasa antusias yang tinggi dan semangat juang yang tinggi untuk menjalaninya. Doa sudah, kesepakatan bersama, hanya untuk JP, saya mohon untuk on cam saja lah, biar lebih enak. Hadir seutuhnya, hargai waktu, masih makan fitur-fitur chat. 7 itu cuma 1 jam, semua on cam. Kak Budiman on cam, Kak Budiman. Tidak ada dengan teknis, jikalau ada pun itu hal yang lumrah, wajar, karena yang namanya daring itu pasti ada berbagai kendala-kendala, apalagi yang di daerah mungkin daerah barat atas, mungkin sedang hujan. Kak Marwoto on cam, Kak Marwoto. Tujuan kita pada sesi kali ini yaitu merefleksikan pembelajaran modul 3, memahami penugasan, rencana tindak lanjut. Agenda kita pada siang hari ini ada 5 kegiatan. Yang pertama, pendahuluan, yaitu tentang kesiapan belajar, penyampaian tujuan, dan komitmen belajar, kurang lebih 5 menit. Ada refleksi awal, kurang lebih 10 menit. Kemudian penyampaian RTL, pengantar tugas RTL, penilaian, dan lini masa dalam pembuatan RTL, kurang lebih 20 menit. Kemudian ada sesi diskusi, tanya jawab terkait RTL ini jikalau nanti ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Setelah itu penutup kurang lebih 3 menit dan selesai. Kita ke yang pertama dulu, pendahuluan. Persiapan belajar kakak-kakak semua pada hari ini dari awal kegiatan sampai sekarang ini kira-kira sudah pada level angka berapa, Kak? Boleh disebutkan di kolom chat, boleh? Mau 10 juga boleh, 8, 9. Kak Dwi Surahmat di angka 6. Kak Pani di angka 5. Angka 6 itu kenapa, Kak? Apa karena berbagai tugas yang banyak sekali sehingga mungkin belum maksimal sekali dalam mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan, atau karena mungkin sebab hal yang lain? Ya, betul. Untuk bagian kanan, selain tugas ini di PKG ini kegiatan di sekolah di siang. Suaranya kurang terdengar, Kak Dwi. Oh ya, sudah iya. belum ya? Sudah. Ya, benar itu karena tugas banyak di PKG, kemudian aktivitas di sekolah menjelang akhir semester ini lumayan. Baik. Itu. Oke, terima kasih Kak Dwi. Kak Pani di angka 5. Kenapa Kak Pani? Ya, dikarenakan kondisi lagi kurang fit, cuaca yang selalu berubah-ubah, kondisi di sekolah sedang merepotkan, artinya banyak kegiatan hari ini, minggu ini sampai minggu depan. Program agenda kegiatan di sekolah sangat-sangat padat. Belum lagi yang di rumah juga, ini kebetulan Rewang juga belum hadir tadi pagi, seharusnya sebelum berangkat ke sekolah sudah ada Rewang. Nah, ini juga mikiri anak yang di rumah. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Pani, Kak Dwi. Kak Dodik di angka 7. Insya Allah sudah siap mengikuti hari ini, walaupun tadi bolak-balik keluar karena
lampu. Tapi kalau apapun itu hadapi. Gas. Banyak kegiatan ini juga nyambi PGRI ya. Tadi bisa mengikuti satu kegiatan, bisa. Baik. Terima kasih. Ini mungkin lagi. Tumben siap banget. Enggak dengan kari makan. Karena sudah makan juga sih. Begitu kira-kira. Siap. Baik. Enggak dengan Kak Rizal, Kak Dodik itu tumben enggak bareng. SMP ini orang melu kayaknya tegoleti iki gue. Oh, enggak ikut. Karena SMP 4 kali bening juga sama, tidak kelihatan. Kayaknya kompak banget kayak sing ya, karena dari sana ke kali bening lumayan sih jaraknya. Oh, ya. Dapat dipahami nih kok, dapat dimaklumi. Terus sudah hujan juga ini. Oh, hujan juga ya. Baik, terima kasih atas kesiapan belajar panjenengan dengan variasi dianggap berbeda-beda karena memang keadaan yang dialaminya pun berbeda-beda, situasinya juga berbeda sehingga tidak semua sama dalam hal kesiapan untuk persiapan belajarnya nih. Tidak apa-apa. Yang penting bisa berbagi waktu, manajemen waktu, yang penting sehat, makan tercukupi, bahagia. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta dapat memahami rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ada aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Baik, untuk refleksi awal dahulu nih Kak, terkait yang kemarin dulu, terkait merancang pembelajaran berbasis proyek, di mana itu harus kalau bisa kolaboratif, melibatkan guru di sekolah panjenengan ataupun melibatkan mapel yang lain dalam kegiatan proyek tersebut. Itu bisa di kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Monggo milih salah satu saja, mau fokus di bagian mana, yang penting itu nyata berada di sekolah panjenengan yang dialami oleh murid-murid panjenengan, dan panjenengan sendiri bisa merasakan, oh sekarang sedang terjadi hal-hal yang mungkin pada siswa panjenengan, sehingga panjenengan akan mengangkat tema itu untuk dijadikan sebuah proyek pembelajaran. Keluar ya, sebentar. Ini mau foto buat terakhiran apa? Gimana? Menurut panjenengan kakak semua, jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam Pombel, itu bagaimana Kak? Setuju? Apakah ada mungkin enggak, ini cukup guru PJOK saja yang menangani, yang membuatnya, nggak perlu pakai bantuan guru lain, guru PJOK udah ahli, sudah mahir. Kan ada juga yang mungkin aku mau mengajak guru kok nggak enak rasanya. Kan mesti ada yang berpikiran seperti itu. Selagi mungkin ada sangat juga yang punya mentor. Setuju. Setuju ya. Nah iya, kita di era tantangan baru sih. Iya betul Kak. Di era abad 21 ini memang punya soft skill nih, punya skill atau kemampuan dalam bidang komunikasi itu harus punya. Selain itu juga harus bisa kolaborasi atau kerjasama dengan pihak lain. Itu benar-benar kalau diterapkan
di sekolah maupun di kehidupan masyarakat akan sangat berguna sekali. Sekarang banyak sekali anak-anak didik kita yang disuruh untuk mengungkapkan pendapatnya itu pun sangat sulit, sangat susah. Entah mereka bingung, entah mereka sebenarnya ingin mengatakan sesuatu, namun sampai mulut mereka bingung mau mengucapkan apa nih, mau ngomong apa, berpendapat apa. Sebenarnya sudah punya gambaran tapi belum bisa mengungkapkannya. Pun juga dengan kolaborasi. Dengan kolaborasi ini menandakan bahwa kita sebagai makhluk sosial tetap butuh yang namanya orang lain. Tidak bisa hidup sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi terkait pembelajaran yang bisa dikolaborasikan dengan rekan sejawat akan menambah erat hubungan kita dalam dunia pekerjaan. Dan bagaimana pelibatan Kombel dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemarin sudah kita pahami bersama bahwa Kombel manfaatnya sangat banyak sekali terkait untuk mengurangi kesenjangan antar guru dalam memberikan pembelajaran, menambah pengalaman baru dari setiap guru yang mungkin punya trik jitu atau pembelajaran inovasi yang mungkin akan lebih mempermudah anak dalam memahami setiap pembelajaran atau gaya belajar atau strategi belajar sehingga bisa ditularkan atau dipraktikbaikkan kepada rekan sejawat di sekolah panjenengan melalui Kombel tadi. Selain itu juga Kombel bisa untuk meningkatkan kemampuan komunikasi atau sosial dari setiap guru di sekolah panjenengan. Apalagi yang kemarin seperti sekolahnya Kak Widi, SMK itu ada 80 guru, bayangan sekali, banyak sekali, dan pasti dalam setiap hari mereka ada yang mungkin sudah kenal tegur sapa atau mungkin hanya saya hello saja karena mungkin kesibukan mereka masing-masing dalam sekolah. Nah, dengan Kombel ini akan menyatukan kembali visi misi dari para guru-guru dengan atasan mereka. Bagaimana melibatkan voice, choice, dan ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Bahwasanya kita harus menyiapkan atau mulai berlatih untuk mendengarkan apa isi dari suara-suara murid kita. Murid kita ini sebenarnya mau apa sih? Mereka itu ingin apa? Kepengen sing yang kayak gimana? Nah, kita mulai berlatih untuk mendengarkan setiap apa yang ingin dicapai atau ingin diinginkan oleh para siswa kita dalam setiap pembelajaran, dan pilihan mereka pun harus kita hargai. Tidak semua harus kita yang menghandle, harus sesuai dengan keputusan guru misalnya. Dan ownership di sini yaitu terkait kepemilikan. Ketika anak sudah bersuara, memilih, nah mereka akan bertanggung jawab atas pilihannya mereka sendiri. Di sini paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK itu terkait dengan keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, di mana keterampilan pedagogik ini harus terus kita asah di kakak semua, meskipun kita sudah mungkin sudah mengajar lebih lama, sudah berpengalaman, namun yang namanya pisau jika dibiarkan akan dan jika akan terus diasah mereka akan lebih tajam lagi, termasuk dengan kemampuan pedagogi guru PJOK. Jika kita mungkin dalam artian contoh saya sendiri nih Kak, ketika saya dulu habis lulus dari perkuliahan, ketika mengajar enak nih, masih ingat sekali daya ingatnya terkait materi-materi yang diajarkan, terkait tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Namun lambat laun ketika sudah menjadi guru, banyak tugas-tugas tambahan di selain tupoksi kita, belum lagi kegiatan-kegiatan yang harus memakan waktu dan tenaga pikiran sehingga kadang meninggalkan kelas. Nah, ketika kembali mengajar lagi, kadang ada rasa kagok, karena
chemistry dengan siswa kita yang dulunya sangat erat, mulai ada renggang. Nah, ini harus dipagi biar kembali erat, kembali semangat lagi dalam mengajar, memberikan yang terbaik, pengalaman pembelajaran yang bermakna pada siswa didik kita. Jadi kita harus bisa memanage waktu sebaik-baiknya di tengah banyak kesibukan kita sebagai seorang guru. Oke, penyampaian RTL Kak. Ini teman-teman yang baru hadir baru sekitar berapa nih? 8 1 2 3 4 5 6 7 baru 7 yang hadir. Nanti jikalau ada yang belum terlambat masuk, nanti bisa saya ambilkan sedikit bahan PPT ini di grup nanti. Baik, untuk yang pertama persiapan RTL Kak. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, mampu melaksanakan, dan mampu mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, dalam kegiatan PKG ini, program-program yang dimaksud yaitu program kegiatan kokurikuler. Untuk tindakan selanjutnya, Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar Ibu Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan kompel dalam sekolah. Pertama, sebelum merancang program kegiatan, kakak semua perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki di daerah ataupun di sekolah panjenengan. RTL ini yang dikembangkan kakak-kakak semua bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini nanti ada 4, yaitu terkait tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan evaluasi program. Nah, keseluruhan aspek tersebut nanti akan diamati oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi. Yang pertama, bahan tayang terkait perencanaan berbasis proyek melalui kompel dan ini merupakan bahan perencanaan bukan yang sudah berjalan, jadi panjenengan itu buat baru misalnya di sekolah panjenengan. Sebentar Kak, sinyalnya sedang nge-flash nih. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui kompel itu yang baru yang ingin panjenengan buat baru di sekolah yang belum ada kegiatan itu sebelumnya. Kemudian siapkan juga notulen atau catatan diskusi di dalam kompel terkait RTL PJOK panjenengan. Yang ketiga, ada dokumentasi berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan. Misalnya daftar hadir, karena narasumber, ada audiens, pasti ada daftar hadirnya, ada notulennya juga.
Dan dipublikasikan dengan apa? Dengan didokumentasi berupa video dan foto kegiatan. RTL ini ada kata-kata dari Sungkan Ratnakar, yaitu rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Maka pada moda penugasan mandiri ini, RTL terkait perencanaan berbasis proyek melalui Kombel. Di sini ada beberapa kriteria ya Kak, terkait bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui Kombel ini. Nanti panjenengan buat slide PPT, bahan tayang maksimal 9 slide. Maksimal. Jikalaupun itu ada tambahan, paling hanya 1 atau 2 saja. Jangan terlalu banyak sekali. Komponen program. Yang pertama ada komponen program. Di situ ada mencangkup judul program atau kegiatan, latar belakang, tujuan program, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, kemudian struktur program dan rekan sejawat dalam KBS. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, rencana evaluasi, kemungkinan tantangan. Dan itu tadi RTL yang kakak semua buat, nanti akan saya lihat nih di LMS nih, dan saya kuatkan lagi. Selanjutnya nanti kakak-kakak semua diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan oleh seluruh rekan pada Kombel di sekolah panjenengan. Nah, di sini berarti jelas nih, untuk RTL ini panjenengan membuat bahan untuk presentasi kurang lebih maksimal 9 slide. Nah, nanti itu sudah mencangkup berbagai komponen program ini, dan setelah itu panjenengan presentasikan RTL itu di Kombel sekolah panjenengan. Jangan lupa ada notulennya, ada daftar hadirnya, divideokan atau difoto. Nah, kemudian unggah tugas seperti bahan tayang, notulen atau diskusi bersama KPS, foto atau video dan dokumen lain yang dilakukan di LMS. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan Kombel belajar pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Kemudian, adapun penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui Kombel. Yang pertama tadi yang judul ini terkait menguraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak-kakak semua juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk dikembangkan, seperti model pendidikan gerak, kebugaran, atau SEM. Latar belakang, pastikan jika menurut latar belakang Ibu Bapak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid yang akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jelaskan konteks program, mencangkup karakteristik sekolah atau Kombel dalam sekolah, dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Oke. Ada tujuan program, ada capaian, langkah yang akan diharapkan untuk tiap tujuan, ada strukturnya di sini. Ini contoh nih, identifikasi contoh struktur dalam rekan sejawat. Contoh nama proyek nih, misalnya yuk gerak. Joni sebagai guru PJOK berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha. Bagaimana gerak dilakukan,
bagaimana dari modul pendidikan gerak, penugasan dan penyiapan, rubrik penilaian dan sebagainya. Ini jika dikaitkan dengan mapel yang lain, kemudian untuk aspek penilaian RTL ini ada tujuan program, apakah itu mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid, mendukung penumbuhan suara, pilihan dan kepemilikan dan diri peserta didik, dan dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Ada kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan kombel, dan rencana evaluasi program. Jadi nanti kakak-kakak semua ada waktu kurang lebih 1 minggu dalam pembuatan RTL ini. Yang pertama kita setelah ini selesai, jimit ini selesai, nanti panjenengan mulai menyusun RTL tersebut. Kemudian jika sudah disusun RTL-nya, lakukan di tahap kedua lakukan, kemudian unggah juga di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi berupa video, foto kegiatan maksudnya, notulen, diskusi KBS terkait RTL yang berpusat pada peserta didik, dan dokumen lain yang relevan seperti daftar hadir, kemudian setelah itu ada penilaian RTL. Setelah panjenengan unggah di LMS, nanti akan dinilai oleh fasilitator terkait 8 tadi 8 ini. Nah, 8 komponen program ini. Nah, kemudian ada catatan tambahan jika ada peserta. Misal, ini jika ada dalam satu sekolah ada 2 peserta PKG. Nah, apakah di sini ada yang satu sekolah 2 peserta? Enggak ada, hanya 1 semua, jadi ini tidak perlu. Oke, baik. Terkait RTL ini, adakah yang ingin disampaikan? Tanyakan. Untuk contoh RTL sudah ada. Kak. Ya, terima kasih. Ini rencana RTL saya kan intrakurikuler. Ya, bisa didengar enggak ya? Bisa. Ya. Kemarin di tugas tentang yang 31 C2 kuatkan pemahaman itu tentang yang isinya ada tabel-tabel itu, saya kan memakai senam lantai untuk intrakurikuler. Nah, ini rencana saya tindak lanjutnya tetap pakai itu karena ya ini menarik karena senam lantai itu pembelajaran yang dirasa sulit dan banyak yang perlu kita maksimalkan biar anak di dalam mempelajari senam lantai itu bisa maksimal dari gerakannya, dari analisis gerakannya, sampai pada keaktifan. Kalau kita punya matras 2, anaknya 32 itu kan tidak efektif untuk melakukan gerak. Lah, dari sisi waktu tumbuh anak itu yang saya angkat gitu loh. Waktu tunggu saat melakukan praktek itu kan lama. Misalnya ada 2 matras, 1 untuk putra, 1 untuk putri. Misalnya separuhnya itu ada 16, itu lama sekali. Dalam waktu tunggu itu saya manfaatkan untuk diskusi, untuk pemecahan masalah terkait gerakan yang sulit dan sebagainya. Itu bisa enggak itu saya lanjutkan untuk pembuatan RTL melalui KBS ini?
Mungkin itu sementara. Oke, baik Kak Dwi, terima kasih atas pertanyaannya. Kak Dwi nanti membuat RT ini berarti terkait intrakurikuler G, masih G. Ya, Sebenarnya harapannya itu kalau berarti kan kalau intra kan dilakukan dalam KBM. Nah, ya, kalau sesuai dengan rubrik yang di sini kan kokurikuler nggih, sebuah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa di luar kegiatan intra, tapi inti untuk menguatkan, memperdalam dan lebih menggayakan mapel yang sudah dipelajari. Jadi terkait yang sudah Kak Dwi lakukan tadi, yang senam nih Kak. ya, Senam lantai berarti itu ya. ya, Nah, senam lantai itu jika dilakukan dengan banyak siswa di luar KBM itu bisa nggak ya maksudnya ya, kan mungkin keterbatasan matras gitu Kak. Nah, contoh RTL yang sudah banyak beredar dan juga sudah banyak diaplikasikan itu contoh di SD Kak, itu seperti senam bersama dilanjutkan dengan gosok gigi, jadi melibatkan semua banyak siswa. Lagi program lagi membuat namanya permainan tradisional yang lagi dikembangkan, contoh kasti dengan bola voli itu boleh juga Kak, sebuah permainan dalam bentuk itu same berarti nggih. Nah, bukaran pun sama, banyak sebenarnya Kak untuk mengangkat topik materi-materi yang bisa digiatkan di sekolah. Contoh lagi, misalnya kan ada program gitu kan, program kalau biasanya pasti ada senam bersama gitu Kak. ada. Ada itu setiap hari apa Kak? Jumat atau Sabtu? Itu Sabtu sehat. Misalnya. Oh, namanya Sabtu sehat namanya ya. Nah, kita buat program yang apa namanya itu? Saya lupa. Membuat program-program yang belum ada di sekolah, namun jika Kak Dwi ingin mengangkat itu karena memang real nyata pada anak didik panjenengan, boleh-boleh saja Kak, monggo. Yang penting itu kejadian nyata yang terjadi di sekolah panjenengan. Oke, terima kasih. Nanti saya pertimbangkan mungkin pengembangan untuk senam lantai atau mungkin nanti program lain yang nanti bisa kita kaitkan dengan KPS. Dengan KPS ini. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Sebentar. Jadi hanya membuat sekitar 9 slide nih. 9 slide saja, jangan banyak-banyak. Nah, nanti misalnya kayak gini, untuk Kak di waktu saya sedang menyampaikan ke teman-teman di sekolah, itu hanya ada guru cuma 5 yang bisa, karena mungkin sudah berbarengan dengan kegiatan lain di sekolah panjenengan. Nggak apa-apa, yang penting ada audiensnya. Tapi jangan 1 atau 2, ya minimal 3, 4 lah, untuk sebagai rekan sejawat yang hadir di kegiatan RTL panjenengan. Sehingga tidak harus semua satu sekolah, jikalaupun itu
mampu dan sanggup malah bagus, hadir semua, ada kepala sekolah, ada rekan guru juga, boleh. Namun pengalaman yang kemarin ternyata tidak semua sekolah rekan guru itu ada waktu luang yang sama dengan kita. Kadang aduh aku lagi ada kegiatan ini, ada DL di luar, nah kan mengurangi jumlah audiens sehingga bolehlah misalnya hanya 4 atau 5 itu boleh. Yang penting divideokan, ada bukti dokumentasinya berupa foto, ada daftar hadirnya dan notulennya juga. Kalau dulu saya alhamdulillah sudah komunikasi dahulu dengan atasan sehingga atasan memberikan jadwal khusus untuk saya memaparkan terkait RTL ini. Monggo Kak Dwi. Ya, jadi nanti RTL-nya kita menyampaikan tindak lanjut dari itu cuma misalnya di dalam ruangan itu saja ya. Nggih. Kita videokan, kita ya makasih. Nggih. Seperti itu. Untuk yang lain, adakah pertanyaan atau mungkin aduh saya ini belum jelas ini ngapa ini misalnya Kak Dodik. Monggo Kak Dodik. Cek. Kak Dodik monggo. Oh alah. Diketik saja Kak, di situ diketik saja. Nggak apa-apa. Kak Woto. Ya, terima kasih Kak. Ini terkait dengan sudah Kak? Terkait dengan RTL, ini apakah spesifik terkaitannya dengan pembelajaran yang tentu akan kita laksanakan atau bisa di luar itu? Artinya gini, mungkin karena dalam pembelajaran ini kan di tempat saya itu minim sekali dengan alat lah ya, katakan seperti itu. Nah, apakah itu juga bisa dimasukkan rencana tindak lanjut terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, kemudian kita dalam komunitas belajar tersebut disampaikan oleh atasan, misalkan karena kebutuhan sarana prasarana yang kurang bisa dimasukkan dalam program itu. Apakah ini hanya spesifik dalam program pembelajaran yang kedepankan? Baik Kak Woto nggih, terkait RTL ini apakah spesifik atau umum nggih. Jadi harapannya panjenengan ini di sini buat program baru nggih yang sebetulnya belum ada sebelumnya di sekolah panjenengan. Kalau di SD itu kan ada kegiatan senam bersama dilanjutkan mungkin bersih-bersih sekolah. Nanti ada akronimnya namanya apa. Itu kan melibatkan semua banyak orang, banyak siswa juga. Ada juga program-program lain terkait tentang sebuah permainan yang bisa menggerakkan banyak orang. Namun Kak Woto tadi di sini lebih pada sarpras, Kak, di sekolah panjenengan yang mungkin agak minim, Nah, itu kan memang
fakta adanya memang itu ada dan panjenengan ingin angkat itu untuk mungkin panjenengan mau membuat hal-hal semacam modifikasi alat atau membuat semacam inovasi terkait SAPRAS yang akan digunakan dalam pembelajaran PCOK, itu boleh-boleh saja, Kak. Monggo. Boleh. Yang penting itu benar-benar nyata adanya di sekolah panjenengan itu, Kak. Oke. Jadi di sini kita benar-benar mengulik, peka terhadap kondisi di sekolah kita, sehingga itu benar-benar real, tidak mengada-ngada maksudnya gitu loh. Tidak mengada-ngada, benar-benar nyata. Jadi sekolah satu dengan sekolah yang lain mungkin berbeda karena keadaannya itu pasti beda. Untuk terkait RTL, beberapa akan saya kirimkan lagi untuk referensi, dan nanti bila perlu jika kakak-kakak sekalian menginginkan bahan slide ini, jika mungkin ini kan belum hadir semua di sini, nanti bisa saya kirimkan ke Sneko untuk dipahami kembali. Mungkin terkendala sinyal, suara saya kurang jelas atau bagaimana, nanti akan itu. Dan untuk tugas-tugas yang sudah dibuat, monggo untuk segera dikirimkan pada LMS. Oh, Pak Budi baru hadir. Kak Dodik, monggo Kak Dodik. Sudah masuk suara. Beres. Halo. Halo. Keluar masuk. Ini keluar masuk kan. Aduh, keras banget ya. Kayaknya di pinggir kali suara air apa suara banyu nih ya. Peka sekali. Dan. Sangat kayak yang kunjungan. Jadi terkait dengan RTL, kemarin kan saya punya rancangan untuk tantangan membuat karya, yaitu tentang kebugaran jasmani, ya, model pendidikan kebugaran. Ini nanti ya ditulis karena sejalan dengan tujuan proyek untuk meningkatkan kebugaran peserta didik. Jadi latar belakangnya apa sih sebenarnya? Jadi ya saya melihat anak-anak di sini itu agar ya senang melakukan aktivitas fisik, senang melakukan aktivitas olahraga, tapi kan dia tidak tahu jam-jam itu aktivitas fisik sih bisa meningkatkan kebugaran jasmani itu ya seperti apa. Jadi tidak teratur itu. Hanya sekedar main-main saja. Nah, ini apakah ini bisa digunakan juga terkait yang sudah saya upload, atau bisa diganti dengan yang lainnya, misalkan SEM atau apa. Pertanyaannya sama dengan saya. Baik. Itu bisa Kak Dodik, nanti masuknya dalam model pendidikan kebugaran, itu bisa. Iya. Bisa itu. Cuma nanti saya pelibatannya itu hanya kelas 9. Jadi tidak seluruh apa jenjang dari kelas 7, 8, 9 enggak, hanya kelas 9 tok gitu. Boleh. Ya. Jadi nanti membuat proyeknya apa ya, membuat video itu, menyampaikan apa namanya segera, terus fungsinya dan lain sebagainya, dibuat kelompok. Kemudian nanti saya harus dengan kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia sebagai tata bahasa dalam penyampaian nanti tugas geraknya ketika membuat video, kemudian mapel informatikanya untuk sebagai ya merancang sebuah video lah, caranya di video nih begitu. Iya. Berarti ini bisa ya? Bisa, itu bisa. Nanti kakak-kakak semua, lanjut mawon. Nanti kakak-kakak semua jika sudah memilih
apa yang ingin dikembangkan, boleh dikembangkan dengan model pendidikan yang seperti Kak Dodik tadi lakukan. Ikutnya itu termasuk pendidikan gerak, atau SEM, atau kebugaran. Itu boleh. Kak Pani, monggo. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaannya sih sama apa yang sudah disampaikan oleh Kak Dodik maupun Kak Dwi Surahmat. Artinya kemarin sekitaran 3 minggu yang lalu pada tugas sebelumnya itu kan saya sudah membuat video tentang penerapan SEM di sekolah khususnya cabang bola voli. Nah itu apakah bisa saya kirim kembali atau upload kembali di tugas yang akan datang, atau tugas lainnya yang harus saya buat kiranya memang untuk merencanakan ataupun membuat program itu di dalam waktu dekat kok, apalagi menjelang semesteran ini sangat butuh atau ekstra waktu yang lebih padat nanti dalam penyiapan segala sesuatunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Pani. Yang dimaksud Kak Pani tugas yang kemarin video aksi nyata bukan? Ya, itu video aksi nyata. Itu kan saya istilahnya menerapkan ataupun membuat model pembelajaran menggunakan SEM. Khususnya cabang bola voli. Ya. Jadi untuk yang RTL ini konsepnya berbeda nggih. Panjenengan hanya mempresentasikan terkait SEM yang sudah Kak Pani lakukan atau yang ingin Kak Pani lakukan. Itu Oke, siap. Nggih. Di dalam Kombel atau komunitas belajar di sekolahnya Kak Pani. Nanti jadi audiennya itu yang gitu teman-temannya Kak Pani di sekolah, rekan-rekan sejawatnya Kak Pani, termasuk atasannya Kak Pani. Jika beliau jika beliau hadir, tidak ada kegiatan lain. 4 orang, 5 orang boleh. Jika banyak orang lagi lebih bagus lagi karena nanti mereka punya info baru terkait dari PKG PJOK ini. Wah, keren nih guru-guru PJOK itu. Oh, gitu. Artinya merancang atau membuat program pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan kemarin ya. Itu divideokan, disampaikan kepada guru-guru mata pelajaran yang lain seperti itu. Oke, Kak Pani kan sudah membuat nih yang kemarin nih aksi nyata. Nah, mungkin teman-teman di sekolah Kak Pani belum tahu nih. Oh, ini yang namanya SEM. Nah, Kak Pani buat rancangan slide kurang lebih 9 slide itu tadi, kemudian dipresentasikan di Kombel panjenengan dan dihadiri oleh audiens rekan sejawat panjenengan. Divideokan dan difoto juga. Ada notulen serta daftar hadirnya, Kak. Seperti itu, Kak. Oh, iya. Siap, terima kasih. Kak Dodik, monggo. Ya, sudah sedikit ada gambaran ya. Jadi nyambung dari yang kemarin. Berarti intinya kita hanya menyampaikan RTL kita ya, rencana kita kepada teman-teman. Kemudian dengan minimal itu maksimal 9 slide itu tadi dihadiri teman-teman, maksimal minimal 3 atau 5, syukur-syukur akeh ora apa-apa, menghadirkan pengawas yang lebih jelas di video dari awal sampai akhir. Dan nanti RTL ini dilaksanakan ya alhamdulillah, ora ya ora apa-apa ini bukan. Seperti itu kurang lebihnya. Syukur-syukur bisa dilaksanakan. Okay. Oh iya benar. Dan video ini nanti juga diupload di LMS. Betul. Apa hanya linknya saja? Linknya saja, Kak. Seperti biasa, link saja. Nanti untuk dokumen seperti bahan tayang, notulen, daftar hadir tetap dalam bentuk PDF. Oh, berarti di Drive? Gimana? Di Google Drive? Kalau yang
bentuk uploadan bahan tayang, notulen, daftar hadir itu di PDF-kan, nggih. Dalam bentuk PDF. Upload tugas seperti biasa. Kemudian link videonya baru hanya link saja kalau yang videonya. Oh, berarti ada menu tersendiri ya? Ada nanti. Oh iya. Tak kira ke video itu kok disupiana daftar hadir apa sih ora? Sebenarnya tersendiri ya? Tersendiri, nggih. Maksudnya Kak Dotik, maksudnya itu ada upload dokumen dan juga ada upload link video. Iya. Oke. Itu Kak Eko, monggo. Kak Eko baru hadir, selamat datang, dan Kak Widi. Kak Eko sudah beres semua kayaknya nih. Ya, alhamdulillah ini masih di Purwokerto. Oh, oke. Acara family gathering SMA Bawang ini. Mana Kak Anggo? Di situ enggak? Kak Anggo mudik. Izin. Oh, itu ada Mas itu ya, Mas Denok. Ya, Denok, juragan konveksi. Oh, iya. Nah. Salam. Kak Pani, itu kalau ini saya mencoba untuk menyampaikan apa yang sudah saya kerjakan, itu sebetulnya ya mudah kalau melihat, kalau mengikuti ibarat rancangan yang disampaikan fasilitator ya mumeti ya kalau sesuai itu. Tapi tinggal kalau kita sudah nanti sebetulnya itu biasa kita lakukan Kak Fani. Hanya kita tidak videokan, kita tidak arsipkan. Jadi RTL itu yang sudah kayak saya, yang sudah saya buat itu nanti tinggal dipresentasikan kepada teman juga nggak apa-apa. Ada kepala sekolah lebih baik. Saya malah hanya di sela-sela briefing itu saya sampaikan. Di waktu hanya sekitar ya 14 menit atau berapa itu kemarin. Dan juga belum tak upload. Itu kegiatan yang saya lakukan itu hanya jeda semester kegiatan. Iya. Yang itu ya Kak, yang futsal ya? Ya, saya khusus futsal, yang keseluruhan itu yang di slide PTT itu dipakai Pak Lutfan. Pakai Pak Lutfan. Biasa Kak Eko ini. Jadi dilalah kolaborasi sebagai narasumber SMA 1 Bawang. Iya, narasumber nasional. Kalau saya ya yang penting mengerjakan kayak gitu semampunya. Monggo yang lainnya. Enggak usah kayak Kang Dodi aja atok-atok main pusing aja yang kok hilang maning. Hilang. Aku tetap berusaha membuat itu dulu. Nek suara mape yang katakan. Ya. Tapi saya luar biasa kepada teman-teman kayak Kak Fani. Luar biasa. Kak Widi. Ya intinya RTL nanti kita sampaikan di KPS kita. Betul Kak Dwi. Betul. Ya, sampaikan saja udah, kita video, kita publikasikan, ada bukti kehadiran dan sebagainya. Itu yang lagi bingung itu Kak Ketua itu. KPS-nya lagi nggak jalan. Kak Ketua di mana ini Kak Ketua ini? Itu Kak Ketua, Kak Widi itu sedang menyiapkan peserta RTL kelihatannya itu. Wah, luar biasa. Kalau Kak Ketua itu harus sesuai, harus jujur, harus perfect. Kasih data harus perfect. Betul. Biasanya on kamera bisa ora. Oh wis ya. Wah. Sedang di mana itu Kak Widi? Ini dari tamu FIP Prabowo. Lagi penghalusan gue. Kolam renang ya penghalusan. Ya. Suaranya hilang.
Kak Widi repek. Asem lah, orang ngerti materi apa sampai kenal lah. Pokoknya pan telepon ke fasilitator saja lah. Ya iya, Baik. karena tidak membawa headset ya. Oh, bawa itu bawa kok. Lagi ngeliat sangu ya, Kak Widi ya. Ayo, STLR yang Banjar merapat. Gaskan. STLR siap. Siap, Ge. Mumpung ala rezeki. Alhamdulillah. Nyong melu nyong. Ya mayuri. Ki ditakok ngaki iki. STLR karo Sampur Ngamil. Enok. Iki Kok Eh, jangan Kak Denot. wisate. Futsal kapan maning? Kejur Cup. kejurkap kapan maning nok? Ini sudah 1 jam, Mon. Iya. Baik, Eh, kita tutup. mungkin selesai nih. Oke. Oke. On cam semua kakak-kakak semua. Siap, on cam. Baik. Biasa. Selesai ya. Sebentar. Saya ambil dulu untuk. Nah, stop dulu. Kak Budiman belum on. Sudah. Kak Siti Yunifa, Kak Didin. Baik, kita mulai nggih. Sinyalnya Masya Allah. Sinyalnya gelap. Sinyalnya enggak dulu ini. Wah, hilang kabeh malah. Nah, Sabar Oh, Kak. Allah. Jika ada di tempat panjenengan yang full muncul semua, boleh diambilkan dari laptop panjenengan, Kak. Di tempat saya hanya Kak Dwi yang muncul. Kak Pani baru muncul ini, Kak Woto. Di tempat saya loh, mungkin karena si Kak Dodi baru muncul nih di sini. Jika ada teman-teman yang bisa mengambilkan, boleh backup sih. Loro sisan deh nyong bela. Iya, Kak Dodik. Angel banget. Untuk Saya Kak Woto cuma bisa. saya dan Jasli laptop. Aduh. Adakah yang full? Muncul semua, Kak? Boleh dibantu. Bisa ya. Enggak sekolah. Ya. Enggak, Mbak, baru makan. Iya. Cek. Adakah yang full di situ, Kak? Saya Kak Dodik mungkin full nggak? itu. Putar gede banget. Kak Eko, orang. monggo, Kak Eko boleh di screenshotkan Kak Eko apa sinten monggo. Di tempat saya Ya, hanya ya. ini yang muncul. Saya hanya pakai HP hanya mampu 6. Apa ya, Kakak? 12, 13 nggih. 13 Eh. lagi. 13 itu kapan Kapan bisa itu? itu? Iya ya. Di tempat saya yang muncul. Oke, siap. Sudah saya. Ngomong di Jiloro telu apa piye, Pan? Suaranya hilang, Kak Dodik. Yo tas Kak Wandi. Kita tutup dulu nggih dengan bacaan hamdalah bersama nggih untuk mengakhiri sesi Alhamdulillah. kita hari ini. Nanti kita berjumpa lagi satu ke depan mungkin. Soal PKG itu. Mari ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Menyelesaikan DP ini untuk persiapan RTL PKDP Jawa. Semoga panjenengan dimudahkan, dilancarkan, tidak ada kendala yang berarti, semua sehat dan Amin. semangat lalu. Amin. Saya adakah yang sudah mengambil fotonya belum ini? Sudah. Kurang Pan. Oh Kak Wandi pakai laptop. Saya sudah tapi hanya 66.
Baik, nggak apa-apa. Nanti dikirimkan di grup ya, Kak. Oke, saya tutup. Nah, itu bisa semua itu. Wassalamualaikum. Siapa itu? Saya tutup nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.